Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa seperti biasanya periksa sampah yang ada di bawah meja, bawah kursinya, supaya kita belajar hari ini nyaman dan tentram ya. Oke, sudah diperiksa. Oke, nggak ada yang kotor. Oke, langsung ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk membacakan doa supaya belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, ibu cek absen dulu ya. Mustiko Budi, Zarina Rahmi, Agung Mahaputra, Marcelina Nurfa, Yesi Aulia, Vivi Andira. Oke, kelas ini hadir semua ya, mantap. Ibu berikan A+ kepada kelas ini. Oke, ibu mau nanya kepada anda semua, ada yang masih ingat nggak materi pelajaran kita minggu lalu? Iya, materi pelajaran kita minggu lalu itu dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Itu materi minggu lalu kita. Materi kita minggu ini mengenai peristiwa proklamasi, mulai dari pembentukan BPUPKI sampai nantinya pada pernyataan kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ibu mau membacakan indikator atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pada pelajaran materi hari ini diharapkan ananda semua itu bisa menyebutkan peristiwa apa saja yang terjadi pada peristiwa proklamasi, memberikan contoh sambutan masyarakat dalam peristiwa proklamasi, menerangkan hasil dari sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI, menganalisis faktor penyebab Jepang menyerah kepada sekutu, menghubungkan faktor penyebab Jepang menyerah kepada sekutu dengan latar belakang terbentuknya BPUPKI dan PPKI, dan yang terakhir itu memberikan solusi agar pada masa yang akan datang Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan dari segi persatuan. Oke, itu indikator kita pada hari ini. Sebelum ibu bagi anda semua menjadi 6 kelompok, ibu mau sekilas saja menjelaskan materi kita pada pagi hari ini dalam bentuk tabel materi ya. Yang pertama itu ada bentuk perubahannya, ada faktanya, ada konsep, dan ada prinsipnya. Awal faktanya itu BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang yang bernama Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1995. Konsepnya itu BPUPKI dan prinsipnya itu Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dan untuk melaksanakan politik kolonialnya. Bentuk perubahan yang kedua itu ada perkembangan yang pertama. Faktanya, pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, masa sidang pertama BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya dalam sidang pertama tersebut. Konsepnya itu rumusan dasar negara, dan prinsipnya itu menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Anak ibu yang di belakang itu nampak? Oke, nampak ya. Kalau nggak nampak, sampaikan aja sama ibu ya. Selanjutnya itu perkembangan yang kedua. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan sebuah piagam Jakarta. Konsepnya itu piagam Jakarta dan prinsipnya itu merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya itu perkembangan yang ketiga. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Konsepnya itu Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsipnya itu BPUPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya perkembangan yang keempat, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945.
Konsepnya itu PPKI dan prinsipnya itu sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang. Karena pada tanggal 6 Agustus 1945 itu kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Selanjutnya itu perkembangan yang kelima. Yang pertama, pada 10 Agustus 1945, siang harinya ketiga tokoh kemerdekaan ini diterbangkan ke darat. Yang kedua, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Konsepnya itu di Jakarta. Prinsipnya, Marsekal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan yang ke-6, pada 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi, para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Dan konsepnya itu Rengas Dengklok prinsipnya untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari bujukan Jepang. Dan yang terakhir itu pernyataan kemerdekaan. Nah, pada hari Jumatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan konsepnya itu proklamasi kemerdekaan, konsepnya Jepang telah menyerah kepada sekutu dan para pejuang Indonesia telah siap untuk melawan Jepang. Oke, itu tabel materi atau sedikit penyampaian materi dari Ibu. Ibu mau bertanya kepada Ananda semua, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kalau ada, acungkan tangannya. Boleh dipertanyakan sekarang juga. Kan nggak mungkin nanti. Oke, sepertinya tidak ada. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu akan memberi Ananda semua menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama itu Agung, soalnya catat ya. Sebutkan peristiwa apa saja yang terjadi pada sekitar proklamasi. Sudah Agung? Oke, sudah. Kelompok kedua Yesi Aulia. Berikanlah contoh sambutan masyarakat dalam peristiwa proklamasi. Sudah Yesi? Lanjut kelompok yang ketiga itu Marcelina ya. Menerangkan hasil dari sidang pertama dan kedua BPUPKI. Udah? Kelompok 4 lanjut Mai Fitri Rezeki, analisislah faktor penyebab Jepang menyerah kepada sekutu. Sudah Mai Fitri? Oke, kita lanjut ke kelompok 5 itu ada Roni ya Roni. Hubungkanlah faktor penyebab Jepang menyerah kepada sekutu dengan latar belakang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Udah Roni? Hubungkanlah faktor penyebab Jepang menyerah kepada sekutu dengan latar belakang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Oke, sudah. Kelompok terakhir itu Zarina Rahmi ya. Memberikan solusi agar pada masa yang akan datang Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan dari segi persatuan. Oke, Ibu ulang. Memberikan solusi agar pada masa yang akan datang Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan dari segi persatuan. Sudah Zarina Rahmi? Oke, kelompoknya tadi yang pertama ada Agung, kedua Yesi, ketiga Marcelina, yang keempat Mai Fitri, yang kelima Roni, yang keenam Zarina Rahmi. Itu pembagian kelompok anggotanya berdasarkan absen saja ya. Itu per kelompok dapat 4 orang, oke? Ibu beri waktu Ananda semua 10 menit untuk mengerjakannya ya. Jika sudah, sampaikan kepada Ibu, nanti akan kita diskusikan jawabannya di depan papan tulis. Oke, Ibu beri waktu kepada Ananda semua selama 10 menit ya. Oke, waktunya sudah 10 menit, kita lanjutkan pembacaan jawabannya ya. Sampaikan jawabannya di depan papan tulis. Ibu minta kepada perwakilan kelompok 1 tadi untuk menjawab pertanyaannya, perwakilannya ya. Oke, selagi kelompok yang lain menjawab pertanyaan, Ananda semua yang belum menjawab pertanyaan, jangan ribut, tolong dengarin temannya di depan, hargai yang sedang berbicara di depan, karena saling menghargai itu tumbuhlah rasa kekeluargaan kita. Oke,
Kepada Agung, jawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agung Mahaputra dari kelompok 1 akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar proklamasi. Yang pertama itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Yang kemudian peristiwa lainnya adalah penyusunan atau perumusan teks proklamasi. Kemudian setelah itu dibacakanlah teks proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Agung. Ibu lanjut ke kelompok 2, Yesi. Siapa perwakilannya? Oke, Yesi, maju ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaannya yaitu contoh sambutan masyarakat terhadap peristiwa proklamasi. Nah, contoh sambutan masyarakat terhadap peristiwa proklamasi yaitu masyarakat Indonesia mempunyai semangat juang yang tinggi untuk memperjuangkan Indonesia. Kemudian juga masyarakat Indonesia berharap agar pihak Jepang tidak menghalangi proses kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 sudah, lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 Marcelina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelina Nurfa Putri akan menjawab pertanyaan yang dari kelompok 3, yaitu menerangkan hasil dari sidang 1 dan kedua BPUPKI. Jawabannya, sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil sidang 1 ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 azas dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato tentang 5 azas yang dikenal dengan Pancasila. Selanjutnya, sidang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua ini merupakan kelanjutan sidang panitia kecil. Hasil sidang yaitu membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Sudah Marcelina. Oke, kita lanjut ke kelompok 4, Mai Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mai Fitri Zeki dari kelompok 4 akan menyampaikan hasilnya. Pertanyaannya yaitu analisislah faktor penyebab Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi, faktor penyebab Jepang menyerah kepada sekutu adalah karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 untuk kedua kalinya sekutu menjatuhkan bom kepada kota Nagasaki sehingga membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Baiklah, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penyampaian dari kelompok 4. Lanjut ke kelompok 5, Roni. Ananda yang di belakang jangan ribut ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Jasmanda. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan adalah hubungkanlah faktor penyebab Jepang menyerah ke sekutu dengan latar belakang terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Nah, jawabannya adalah hubungan faktor penyebab menyerah Jepang pada sekutu ya adalah dengan latar belakang pembentukan PPKI. Dan PPKI mulai dari BPUPKI dibentuk itu bukanlah atas dasar keinginan hati yang murni, tetapi Jepang ingin memiliki hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa kekuatannya di Indonesia. Kemudian selain itu juga untuk melaksanakan politik kolonialnya. Kemudian sedangkan pembentukan PPKI itu karena sudah mulai terlibatnya Jepang menyerah pada sekutu, karena pada saat itu telah jatuhnya bom di Hiroshima.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Jawaban kelompok 5 sudah. Dan terakhir kelompok 6, Zarina Rahmi. Siapa perwakilannya? Oke, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Rahmi, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang memberikan solusi agar pada masa yang akan datang Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan dari segi persatuan. Jawaban dari kelompok kami yaitu harus berjuang demi kemajuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu menjaga kemajemukan adat dan budaya. Dan yang selanjutnya menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan harus berani membela yang benar. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu ucapkan kepada Ananda semua yang sudah membacakan atau menyampaikan jawabannya ke depan papan tulis. Selanjutnya nanti aku potong. Oke, itu materi kita pelajaran kita pada hari ini ya. Ibu sedikit menyimpulkan materi kita pada hari ini dari peristiwa perjalanan panjang untuk meraih kemerdekaan. Kita tentu sangat tahu bagaimana kerasnya perjuangan yang harus ditempuh oleh para pejuang pada masa itu. Rentetan peristiwa dan tragedi masa-masa sebelum kemerdekaan dapat dijadikan satu potret betapa gigihnya para tokoh dan rakyat Indonesia dalam merebut dan meraih kemerdekaan. Jadi untuk itu Ananda Ibu semuanya jangan pantang menyerah, harus rajin belajar, giat belajar untuk kemerdekaan Indonesia kita. Jadi supaya Indonesia makin lama makin maju. Oke, sebelum Ibu tutup materi kita pada hari ini, Ibu sedikit mau melihatkan Ibu mau sedikit menayangkan video pembacaan teks proklamasi ya. Oke. Area. Ini jangan ribut yang di belakang ya, kita lihat videonya. Proklamasi. Ini Soekarno ya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, itu video pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno ya. Rasa Ibu materi kita, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan kepada Anda semua, jangan lupa minggu depan bikin resume materi selanjutnya itu lepas dari peristiwa proklamasi ya. Kalau nggak salah saya ingat Ibu itu dampak. Pokoknya resume minggu depan Ibu periksa resumenya, Ibu masukkan ke daftar nilai ya. Oke, sebelum Ibu menutup, Ibu mau meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, Ibu mohon pimpin doa. Oke, selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.